Nanti saya kirim di WA dah ke Gumun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-28. Hadis ini dari sahabat Abu Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nah, dia mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Nasihatnya, Bu, nasihat yang mendengar nasihat itu pada nangis, pada bergetar hatinya. Kenapa? Karena seakan-akan nasihat itu Nabi sebentar lagi meninggalkan dunia ini. Gimana nggak nangis? Bersama Nabi bersolat, puasa, jihad, perang, makan, dan nyari nafkah, berdagang bersama-sama. Gimana nggak mau nangis? Nasihatnya nasihat terakhir. Kira-kira begini. Ibu punya orang tua, lalu ngomong begini, nah kayaknya nih bapak sebentar lagi, ya sebentar lagi ngapain? Ya kayak mau meninggal gitu ngomongnya. Ya lu apa ada akur lah, ya lu dibilang begini, nah itu ruko sama tanah tuh, kamu jangan jual nak, punya Cina. Ya orang, maksudnya mau nangis malah tawa. Beda ya. Maksudnya begini, Bu, nasihat terakhir mau meninggal. Saya kaget tadi tuh yang meninggal tukang jamu. Padahal saya langganan. Ya, langganan tuh jamu. Masuk biasanya jamu tolak angin. Tapi saya bilang apa? Mbak, jamu tolak miskin. Kalau tolak angin biasa tolak supaya jadi orang. Nah gitu. Ya Bu ya. Nah itu meninggal dunia ya, itu umur yang gak ada yang tahu kan. Ya sama juga dengan ini, orang berikan nasihat, Rasulullah berikan nasihat, nasihatnya kayaknya Nabi udah mau meninggal dunia, gimana nggak pada nangis, bergetarlah sahabat itu. Nah lalu apa nasihatnya? Usikum bitaqwallah, aku berwasiat kepada kalian, sahabat-sahabatku, sungguh-sungguhlah bertakwa kepada Allah. Sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah Subhanahu. Saya tadi mau ke sini, Bu, ngelihat buku teman saya, penulis buku. Ini bagus banget bukunya nih. Apa judulnya, Bu? Tuh. Istri pembawa rezeki untuk suami. Nah, istri pembawa rezeki buat suami. Nah, bukunya tebal banget tuh. Saya lihat, waduh, ternyata selama ini nih Bu ya, ini saya sebelum masuk ke hadis ini, kalau rezeki ibu pengen lancar nggak rezekinya? Caranya bahagiakan suami. Jadi kalau hubungan suami istri itu kalau bisa ibu yang minta, namanya golimah. Golimah itu artinya istri yang membangkitkan selera suami, selera makan, selera ibadah, selera di kamar. Ini maaf Bu, bukannya porno. Semakin sering ibu mengajak suami, semakin rezeki semakin lancar. Ini maaf yang udah nggak punya suami ya. Ini yang bagi yang masih punya suami. Ya boro-boro Ustadz saya mengajakin, capek duluan ngurus rumah, ngurus anak, nyapu, ngepel, nyuci, neriska, masak. Kalau itu mah jangan. Itu sebenarnya Bu, kewajiban suami bukan kewajiban ibu. Nyapu, ngepel, neriska, masak itu kerjaan suami. Salam samin suami lu bilangin. Kerjaan suami itu nyapu, ngepel, neriska, masak, tuh kerjaan suami. Ya, kerjaan istri apa? Taat kepada suami. Kalau suami nyuruh ngepel, suami suruh nyuci, suami suruh masak. Ya, sama aja Bu. Maaf Bu, bercanda. Artinya kebahagiaan rumah tangga membuat rezeki mengalir deras. Amin. Jadi selama ini nih Bu ya, selama ini kenapa suami ibu rezekinya mampet, rezekinya susah? Karena istrinya jangankan ngajakin, diajak pun nggak mau, bener kan? Nah, bener nih Bu. Tapi kalau ngaku kenceng banget berarti bener. Makanya jangan salahkan suami kalau rezekinya mampet. Gini Bu ya, ini Al-Quran nih, saya ngomong dalil, ngomong bukan pakai nafsu, pakai dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti ibu cek di Al-Quran. Hunna
libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ini istri saya nggak ada karena dia rapat kelas 9 untuk ujian akhir semester MTS Yapina. Nah guru kan, jadi nggak hadir hari ini, mohon maaf. Tapi pengen hadir dia, tapi karena yang namanya guru kan ada rapat tuh, akhirnya nggak hadir. Kewajiban kamu, istrimu pakaian untukmu, suami pakaian untuk istri, istri pakaian untuk Suami. tuh. Jadi Al-Quran itu mengibaratkan suami istri itu pakaian. Apa pakaian, Bu? Pertama apa? Menutup aurat. Seorang suami harus bisa menutup kekurangan istri. Seorang istri harus bisa menutup kekurangan suami. Saling menutup aib, jangan dibongkar. Maaf nih, ibu rajin ngaji. Ngajinya ngomong suaminya, suami gue mah payah dah. Kenapa emang, Po? Kalau tidur, Mang, kalau tidur ngorok mulu, kalau tidur ngiler mulu. Ya Allah, dibuka aib suami di hadapan emak-emak ngaji. Akhirnya se-RT semua suaminya tuh si itu tuh si Pulan tuh tidurnya ngorok mulu, tidurnya ngiler mulu. Astagfirullahaladzim. Gara-gara ibu ngomongin aib suami. Orang itu gak ada yang sempurna, Bu. Ada yang sempurna? Nggak ada. Nabi saja nggak sempurna kecuali disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini maaf, buat ganjalan ini tuh, istri pembawa rezeki untuk suami. Jadi selama ini, kalau ini bener nih, ini kisah nyata, Bu. Ada orang hutangnya di mana-mana, hutangnya bejibun. Kenapa bisa begitu? Karena istrinya tidak memberikan kebahagiaan untuk suaminya. Coba kalau ibu berikan kebahagiaan untuk suami, insya Allah hutang lunas, rezeki lancar. Bener nggak, Bu? Nah, makanya kalau suami pulang langsung ngajakin ke kamar. Ngapain? Nyambel, neriska, nyuci pakaian. Insya ya, pakaian itu pertama untuk aurat. Yang kedua, pakaian itu apa, Bu? Pakaian itu untuk keindahan, ya kan? Coba ada identitas. Ibu kalau pakai baju begini pantas nggak joget? Nggak pantas. Pantas nggak kalau pakai baju begini tuh adanya di diskotik? Nauzubillahimin dzalik. Abang atas nggak kalau pakai begini olahraga? Ya nggak aja nggak orang bisa bergerak kan? Jadi ada pakaian yang khusus. Nih kalau Ustadz pakai begini nggak pantas kan ke diskotik. Tapi kalau pakaian olahraga kan pantasnya olahraga. Kalau tidur pakaian tidur. Pakaian itu identitas. Ciri orang itu ada dengan pakaian. Itulah pentingnya pakaian. Suami pakaian istri, istri pakaian suami. Makanya kalau suami udah dehem-dehem, kode ngapain, Bu? Nyambel. Ini kadang-kadang udah batuk-batuk, istri pura-pura bitulin kulkas, ya rapihin pakaian, nyuci, padahal udah pada bersih semua, sudah rapi semua. Udah begitu cucu ditidurin, anak ditidurin, semua udah pada tidur padahal mah. Udah begitu pakai baju 5 lapis, training, kaos kaki, balsem, apa dia pakai semua dah. Meriah. Tidur di hadapan suami, paling suami ngomong begini, innalillahi. Padahal sudah dehem-dehem. Tuh, makanya rezekinya mampet, utangnya bejibun. Nauzubillahimin. Jadi kalau ingin rezeki lancar, bahagiakan suami, bahagiakan begini, Bu. Saya bikin kalau pakai whiteboard ngajarnya enak nih. Jadi bikin segitiga. Kalau suami dekat dengan Allah, istri dekat dengan Allah, dia pasti membahagiakan suami istrinya, istri membahagiakan suaminya. Dengan sendirinya tuh. Dekat dengan Allah, ahli ibadah, ahli syukur, ahli sabar, ahli ridho, ahli ikhlas. Insya bisa nggak, Bu? Kalau kita bisa, suami bisa, pasti membahagiakan. Kalau saling membahagiakan, rezeki lancar deras. Ya, hutang lunas, masalah terselesaikan. Nggak percaya, amalkan ilmu ini. Ini ilmu dari Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Ya, faktu harsakum annasitum. Suamimu, istrimu ada ladang untukmu. Kapanpun setelah, terserah. Makanya saya bilang hubungan suami itu jangan terlalu sering.
cukup seminggu 7 kali, cukup sebulan 30 kali. Hah? Iya, nggak usah sering-sering kan? Cukup ya, insya. Nah, kalau ada istri sih nggak berani ngomong begini. Bercanda Bu ya, supaya ngaji jangan ngantuk ya. Jadi bertakwa. Takwa itu buktinya apa? Jadi ahli ikhlas, ahli syukur, ahli sabar, itu takwa. Orang ikhlas cirinya 2 Bu. Cirinya orang ini kita ini saya ikhlas. Ibu ikhlas tahu nggak ngaji ini? Ibu ikhlas nggak ibadah, melayani suami. Ikhlas itu cirinya cuma pertama lakukan, kedua lupakan. Agim kan? Lakukan, lupakan. Jangan diingat, jangan diungkit-ungkit. Orang istri yang ikhlas, lakukan, lupakan. Suami yang ikhlas, lakukan, lupakan. Apa maksudnya? Jangan diungkit-ungkit. Nih kalau bukan gua nih, ini nih makanan gak bakalan enak nih. Nggak, kalau bukan gua nih nggak ada majelis taklim nih. Kalau nggak bukan gua nih nggak ada pesantren nih. Udah dah, nggak jelas tuh. Habis nyilang pahalanya. Kalau bukan gua ini nggak ada kurban nih. Bisa mau kurban kan sebentar lagi. Kalau bukan gua ini nggak ada. Artinya orang yang ikhlas lakukan, lupakan. Insya. Kalau suami ikhlas, istri ikhlas, bahagia tuh keluarga dan bisa rezeki ngalir deras. Nah, makanya itulah Rasulullah berwasiat untuk bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang ikhlas. Orang yang bertakwa, orang yang syukur. Orang yang bersyukur tambah terus rezekinya. Apa kata Allah? La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna ajabi. Jika kalian bersyukur tambah lagi, syukur lagi, tambah lagi. Makanya tadi saya jelasin di Masjid Az-Ziqra tentang berkah. Apa itu berkah? Bertambahnya kebaikan. Berkah itu apa? Bertambahnya manfaat. Jadi bukan banyaknya Bu. Suami ngasih duit 10.000, alhamdulillah. 10 juta, alhamdulillah. 10 miliar, 10 triliun, mati berdiri. Boro-boro 10 triliun. Artinya bukan banyaknya, berkahnya. Makanya Bu, istri-istri para sahabat dulu tuh, dia itu Bu, ya ngomongnya begini. Bukan ngomongnya kayak istri-istri zaman now, zaman sekarang, zaman digital. Sahabat Rasulullah tuh istrinya ngomong, hai suamiku, ya dia itu kalau suaminya kerja, suaminya nyari, bukan nyari, menjemput rezeki. Sebelum sampai hilang tuh, belum dia masuk ke rumah, dilengokin sus, dia mencium 5 tempat, cium ubun-ubun, cium apa? Jidat, cium pipi kanan, cium. Nah ini nih, ini takziman, ini tabarrukan, mencium ini nama takziman, memuliakan suami, Allah muliakan kita. Kemudian tabarukan, mengambil berkah, Allah berikan keberkahan Bu. Begini nih ciumnya, bukan begini itu. Nggak ada masih anak-anak kalau lebaran kemarin. Siapa yang ngajarin nih kata ngaji nih? Mencium ajarin kepada anak-anak kita, mencium orang tua, mencium suami. Nih, tuh, gitu ya. Tuh, bener bisa nggak Bu? Ini boro-boro mencium. Akhirnya anak-anak kita begitu kan? Akhirnya nggak hormat, akhirnya nggak mulia dan nggak diberkahi. Ini namanya ta'ziman, memuliakan. Allah muliakan ibu, memuliakan keluarganya. Ini tabarukan, Allah berkahi rezekinya, berkah rezekinya, berkah rumah tangganya, berkah anak-anaknya. Itulah Bu yang kita pengen kan? Iya, berkah hidup itu. Nggak usah banyak Pak Rasulullah Bu. Rasulullah itu kalau tidur, dia kalau bangun pelepah kurma di bekas pipinya. Sini saya tanya, semiskin-miskinnya orang Parungkulan yang ngaji ini, pernah nggak ada bekas bekas daun pisang lah tidur di depan di bawah pisang? Nggak ada. Semuanya pakai kasur kan? Iya nggak ada. Rasulullah itu kalau nggak ada makanan